Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ghani. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih caranya membuat sebuah format penulisan laporan. Ya, baik itu laporan PKL ya biasanya yang dilakukan oleh siswa SMK ataupun bisa digunakan juga untuk format penulisan skripsi agar mempermudah, jadi nanti format penulisannya itu tidak terpisah. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh format penulisannya ya di sini. Nanti ada cover, kata pengantar, daftar isi, terus bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, terus nanti di sini ada bab 2, pembahasan tentang desktop, terus pengertian dan lain-lain. Nah, seperti ini kita akan membuat formatnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word Office 2010. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang menggunakan versi lain, tinggal menyesuaikan saja karena tetap formatnya sama. Nah, biasanya setelah kita buka kayak gini, yang harus kita buat terlebih dahulu adalah untuk bagian kertasnya ya. Di sini laporannya saya menggunakan format A4 saja. Untuk margin nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu view. Nah, ini untuk navigation pane-nya ini kita harus aktifkan ya, biar lebih mudah. Yang pertama kita buat adalah cover. Di sini saya akan buat covernya seperti ini. Ini saya perbesar, lalu saya bold. Inilah covernya. Contoh membuat sebuah makalah. Nah, setelah pembuatan cover ini selesai, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam menu page layout, pilih di bagian bridge, lalu pilih next page seperti ini. Nah, jadi nanti untuk cover dengan di sini kan kita akan masukkan kata pengantar yaitu di dalam page yang berbeda. Kita akan masuk ke dalam heading 1 di bagian style. Nah, heading 1 ini kita akan modif. Klik kanan, pilih modify. Nah, di sini untuk formatnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran hurufnya 14, bolder, lalu untuk warna teksnya kita pilih otomatis dengan rata tengah spasinya 1,5 seperti ini ya. Kita masuk ke dalam bagian format, masuk ke paragraf. Untuk before dan afternya di sini kita buat menjadi 0 pt saja. Jika sudah klik OK, klik OK. Lalu kita masuk ke dalam heading 1. Nah, seperti ini. Jadi otomatis di bagian navigation-nya akan berubah seperti ini. Kita langsung masukkan saja, yaitu adalah kata pengantar. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini kita enter lagi sampai ke lembar berikutnya. Nah, selanjutnya kita buat di sini adalah daftar isi. Kita masuk lagi ke heading 1, lalu kita buat daftar isi seperti ini. Nah, biasanya untuk kata pengantar dan daftar isi ini kita menggunakan untuk halamannya ini menggunakan halaman Romawi. Nah, nanti setelah bab 1 dan seterusnya itu kita menggunakan angka desimal. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita masuk lagi ke dalam menu page layout, pilih break, lalu pilih next page lagi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan buat bab 1. Nah, di sini kita masuk lagi heading 1. Kita pilih di sini bagian current list, kita klik lalu kita pilih heading seperti ini. Otomatis di sini akan muncul angka 3 ya. Jadi kita kembali lagi. Fungsi navigation pane ini untuk mempermudah. Jadi kita sudah buat di dalam menu apa saja seperti ini ya. Kita kembali ke kata pengantar. Di sini kan ada angka satunya nih. Kita klik di sini lalu kita pilih current list, kita pilih none. Daftar isinya juga kita pilih none. Nah, untuk 1 ini kita akan ubah menjadi bab 1. Jadi di bagian current list ini kita pilih define new multi level list. Lalu untuk number style for this levelnya kita ubah menjadi angka Romawi. Nah, di sini kan ada enter formatting for number. Nah, di sini sebelum angka Romawinya kita masukkan. Nah, di sini sebelum angka Romawinya ya, kita ketikkan bab lalu spasi. Nah, seperti ini. Otomatis formatnya akan menjadi bab 1. Jika sudah kita klik OK. Nah, otomatis di sini bab 1. Lalu kita perhatikan di bagian rulernya. Kalau misalkan teman-teman rulernya belum ada, bisa aktifkan di sini. Nah, seperti ini ya, ruler. Ini kita tarik ke bagian luar, lalu untuk segitiga bagian atas kita tarik seperti ini. Bab 1 ini kita isi dengan pendahuluan. Nah, biasanya bab 1 pendahuluan ini
itu tidak sejajar ya, biasanya bab 1 pendahuluannya itu ada di bawah. Kita bisa tekan shift dan enter secara bersamaan seperti ini. Lalu kita tulis pendahuluan. Otomatis di sini selain kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluannya juga sudah selesai. Setelah bab 1 pendahuluan, kita buat lagi saja di sini untuk bab 2-nya. Kita tarik lagi seperti ini. Memang agak sedikit repot bagian ruler, cuman ini nggak apa-apa ya, agak sedikit mempermudah lah. Bab 2-nya ini adalah pembahasan. Ke sini pembahasan. Oke. Nah, setelah bab 1 di sini ada lagi, kita lihat 1.1, 1.2. Nah, ini kita menggunakan style dari heading 2. Jadi kita klik kanan di heading 2-nya, kita pilih modify. Jenis hurufnya kita menggunakan Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Kita berikan bold. Warnanya otomatis dengan rata kiri kanan, spasinya 1,5. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung pilih di sini heading. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung saja klik heading 2 di bagian sini. Otomatis di sini langsung masuk 1.1. Namun di sini angka 1 yang di depan ini masih menggunakan angka Romawi, belum angka desimal. Jadi teman-teman masuk lagi ke dalam current list, pilih define new multi-level list. Nah, di sini ada more. Kita klik more, lalu berikan centang pada bagian legal style numbering seperti ini. Otomatis angkanya sudah berubah menjadi angka desimal. Jadi di sini 1.1. 1.1 di sini latar belakang. Kita masukkan lagi heading 2-nya, yaitu adalah rumusan masalah. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalkan dari heading 2 ini masih mempunyai anak? Jadi 1.2.1 gitu kan. Kita akan buat di dalam bab 2 seperti ini. Kita masukkan heading 2 lagi. Misalkan di sini heading 2-nya adalah desktop. Nah, lalu di dalam ini 2.1 ini masih mempunyai anak lagi ya, 2.1.1. Kita menggunakan style dari heading 3. Ini kita modif. Kita pilih Times New Roman dengan ukurannya sama 12. Kita tidak usah berikan bold untuk heading 3 seperti ini. Oke. Jika sudah, kita klik heading 3. Nah, di sini juga 2-nya masih menggunakan 2 Romawi. Masuk ke dalam current list, pilih define new multi-level list. Untuk di bagian ini more, berikan tanda centang. Oke, jadi 2.1.1. Kita lihat di sini apa? Pengertiannya. Pengertian desktop. Nah, lalu misalkan masih ada lagi, kita masukkan lagi di sini. Nah, 2.1.2. Nah, seperti itu. Kita masukkan lagi. Nah, jika sudah, kalau misalkan masih ada lagi, kita tinggal masukkan lagi seperti ini. Nah, begitu pun seterusnya, kayak misalkan masih ada lagi, mungkin anaknya lagi jadi 2.1.2.1, kita bisa menggunakan style dari heading 4. Ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat penomoran halamannya ya. Ini kita bisa scroll ke atas atau kita bisa masuk ke dalam ini navigation pane-nya. Kita pilih yang paling atas ini. Lalu kita masuk di menu insert, pilih page number, bottom of page. Nah, di sini halamannya kita pilih yang ada di sebelah kanan saja seperti ini. Nah, biasanya di halaman cover itu tidak memiliki halaman ya. Ini kan halaman 1 nih. Teman-teman bisa berikan centang pada bagian different first page seperti ini. Berikan centang otomatis di bagian cover ini, maka halamannya akan hilang. Nah, di bagian kata pengantar ini harusnya adalah halaman Romawi, tidak menggunakan desimal. Jadi teman-teman tinggal masuk ke bagian ini, page number, lalu pilih format page number. Kita gunakan yang Romawi. Lalu start at-nya menggunakan Romawi 1 seperti ini. Saat ini sudah Romawi 1, daftar isinya Romawi 2, dan untuk bab 1 pendahuluan ini harusnya dimulai dengan angka 1. Jadi kita masuk lagi dalam format page number, sini start at-nya kita pilih, lalu pilih angka 1 seperti ini. Jika sudah, kita lihat ya, untuk bagian cover
Ini tidak ada halamannya. Kata pengantar halaman 1 daftar isi, halaman 2 desimal, bab 1 ini menggunakan angka 1 seperti ini. Selanjutnya kita akan buat daftar isinya. Jadi di sini daftar isi, kita enter, kita masuk ke dalam menu reference. Kita akan lihat hasilnya ya seperti apa. Kita akan masuk ke dalam menu reference, lalu pilih table of content. Kita pilih yang kedua seperti ini. Nah, kita lihat untuk kata pengantar, daftar isi ini menggunakan halaman Romawi, sedangkan bab 1 pendahuluan ini menggunakan angka desimal. Ini karena tadi ada di halaman 1, jadi di sini halaman 1. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita enter sampai dia pindah halaman, kita lihat ini halamannya, maka akan otomatis masuk ke dalam halaman 2 seperti ini. Lalu di daftar isinya ini kita tinggal update saja. Update enter table. Kita lihat nah di sini. Bab 2 pembahasan sudah ada di halaman 2. Ya, mungkin ini saja video yang dapat saya buat. Saya ucapkan terima kasih.